Halo, kembali lagi dengan saya Faisal, sales consultant dari Mazda Sunter. Kali ini di samping saya ada salah satu unit hatchback yang paling laku nih sekarang. Jadi mobil hatchback yang paling menawan di Mazda. Jadi mobil ini sempat memenangkan World Car of the Year pada tahun 2019 itu sendiri. Jadi seperti apa unitnya? Ini dia New Mazda 3 Hatchback. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan buat kalian yang mau tahu promonya dan mau coba test drive, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Yap, oke, ini dia Mazda 3 Hatchback yang warna merah. Kebetulan buat kalian lagi cari mobil ini, kita lagi ready yang NIK 2024 yang pasti kalian bakalan dapat harga spesial nih, khusus pembelian di bulan ini. Jadi selain kalian dapat unit yang keren ini, kalian akan dapetin program yang sangat spesial nih, khusus cuma di bulan ini ya. Nah, mobil ini kenapa sempat memenangkan World Car of the Year pada tahun 2019? Karena kalian lihat sendiri ya, dari looks-nya itu sangat cantik dan sangat indah nih untuk desain eksteriornya. Karena Mazda menyematkan filosofi-filosofi Jepang yang ada di mobil ini. Jadi itu kenapa mobil itu sangat indah dilihat. Contoh kalau kita lihat untuk mobil ini sudah disematkan filosofi yang namanya Yohaku. Jadi Yohaku itu Mazda 3 Hatchback ini menekankan keindahan dari ruang kosongnya. Jadi kalau kalian lihat, bahkan tombol keyless entry-nya juga udah nggak ada dan lubang kuncinya juga udah nggak ada. Jadi ketika kita ingin masuk atau meng-unlock mobilnya, kita tinggal masukin tangannya ke sela-sela handle pintunya aja. Jadi mobilnya akan ter-unlock secara otomatis. Jadi looks-nya kalau dari samping sangat clean ya. Bahkan kalau kalian lihat, lekukan tegasnya juga udah nggak ada di sini. Jadi lebih diminimalisir lagi oleh Mazda. Jadi looks-nya sangat mewah kalau kita lihat dari samping ini ya khususnya. Jadi kalau ngelihat warna merahnya Mazda tuh cukup indah sekali nih. Karena warnanya tuh akan lebih interaktif. Itu bedanya warna merahnya Mazda dengan warna-warna lain ya. Jadi untuk tampilan sampingnya dari lekukannya terlihat lebih minimalis lagi untuk desainnya. Itu membuat mobil ini tuh bisa dibilang cukup mewah gitu looksnya. Oke, untuk window lainnya di sini kalau kita lihat dia berwarna chrome, nambah mewah lagi nih untuk di arah sampingnya. Ditambah dengan window line yang berwarna chrome seperti ini. Dan untuk velgnya dia di ring 18 dan warnanya itu finishing warna black. Jadi nambah sporty lagi. Jadi mewah dan juga sporty dipadukan nih di mobil Mazda 3 Hatchback ini. Oke, dan untuk spionnya, yang pasti dia juga sudah memiliki fitur blind spot monitoring system. Jadi mobil ini bisa ngebaca situasi di jalan ketika ada kendaraan lain yang ingin dahului. Jadi kita berasa dijaga 360 derajat kalau kita pakai mobil ini nih. Ya pokoknya udah enak banget kalau kalian pakai mobil ini untuk harian. Oke, itu dia bagian sampingnya. Sekarang kita beralih ke bagian depannya. Yap, ini dia area depan dari Mazda 3 Hatchback yang warna soul red crystal ini ya. Looks-nya berlanjut untuk filosofi Yohaku-nya nih, untuk di area depan. Bahkan kalau kalian lihat untuk wipernya dia gak kelihatan ya. Padahal dia ditaruh di area bobonet. Jadi membuat kesan looks dari Mazda 3 ini sangat bersih, sangat clean. Jadi terlihat sangat mewah nih. Bahkan washernya juga disematkan di arah wipernya juga. Jadi memang untuk di area depan dia dibikin clean agar looks-nya indah dan elegan. Dan bahkan untuk fog lamp-nya di sini udah nggak ada. Bukan nggak ada, tapi udah diintegrasikan ke bagian headlamp-nya. Jadi memang visual noise yang berada di Mazda 3 Hatchback ini dihilangkan. Bukan dihilangkan, tapi disematkan di area lain. Seperti contoh di bagian wiper dan fog lamp-nya. Karena untuk fog lamp-nya sudah diintegrasikan ke area headlamp-nya. Dan untuk headlamp-nya di sini sudah canggih banget karena dia sudah memiliki fitur ALH atau Adaptive LED Headlamp. Jadi ketika kita dalam perjalanan, lampu jauh otomatis aktif dan ketika kita berpapasan dengan mobil lain,
lampu yang berpotensi menyilaukan kendaraan lain itu akan diredupkan secara otomatis. Jadi untuk settingan lampu kita nggak perlu atur-atur lagi nih, karena kita tinggal setting ke mode autonya aja, dia itu udah enak banget. Karena visibilitas kita saat malam itu bakalan terjaga banget kalau kita pakai fitur lampu ALH-nya. Oke, untuk sensor parkir dia yang pasti sudah ada 4 titik di sini. Dan kalau kalian lihat di sini, di area emblem Mazda-nya dia sudah ditutupi oleh Mika, yang berarti mobil ini juga disematkan fitur MRCC atau Master Radar Cruise Control. Jadi cruise control sudah adaptif dan bisa ngebaca situasi di depannya. Jadi kalau ada mobil di depan atau kendaraan lain di depan, dia akan ngebaca nih. Dia akan menurunkan kecepatan secara otomatis juga. Udah enak banget nih kalau kita pakai mobil ini di hari-hari dengan fitur yang sangat lengkap, apalagi dengan fitur lampunya juga sangat lengkap kalau kita sering pakai malam hari juga. Jadi dari desain, dari fitur itu udah keren banget. Oke, itu dia di area depannya. Sekarang kita beralih ke bagian belakangnya. Oke, ini dia tampilan belakang dari Mazda 3 hatchback yang warna coret kristal ini. Kombinasi warna hitam yang di area spoilernya membuat mobilnya tuh sangat sporty untuk kombinasi warnanya ya. Warna merah bertemu dengan warna hitam itu keren banget. Dan kalau kalian lihat di atas sini, antenanya udah nggak ada nih. Jadi udah bukan shark fin lagi, karena dia tetap mempertahankan filosofi Yohaku-nya. Jadi looks di bagian belakangnya tetap terlihat clean, karena untuk antenanya sudah disematkan di area kaca belakang. Jadi udah bukan shark fin lagi, karena memang filosofinya tetap dipertahankan oleh Mazda agar mobil ini terlihat cukup elegan dan tampilannya sangat mewah jadinya. Oke, untuk tampilan belakangnya ini seksi sekali ya. Kalau kita lihat di area sini sedikit menurun di sini nih. Jadi looksnya cukup seksi karena agak melandai dan ada tekukan sedikit di area belakangnya sini. Jadi menambah keseksian dari mobil ini. Dan apalagi ditambah dengan aksen warna piano black di area bumpernya. Nah, kombinasinya itu sangat cakep banget. Dari warna merah ke warna hitam itu menurut saya bagus banget kombinasi warnanya. Dan untuk di sebelah kiri di sini dia ada emblem Mazda 3-nya dan sebelah kanan di situ ada emblem Skyactiv G-nya. Dan untuk lampunya, lampu seinnya dia karakteristik dari generasi ke-7. Jadi untuk lampu seinnya ini seperti dibuat seperti detak jantung untuk hidupnya. Jadi kesan mobil ini tuh seperti bernyawa atau ada soul-nya nih untuk di mobil Mazda 3 hatchback ini. Dan untuk cara buka bagasinya, ini ada logo Mazda-nya, ini di bawahnya nih. Kita buka dan untuk luas bagasinya bisa dibilang cukup pas kalau kita pakai untuk sehari-hari. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita bawa barang yang lumayan banyak itu udah oke banget. Oke, itu dia tampilan di area belakang. Sekarang kita beralih ke bagian interiornya. Oke, ini dia looks interior dari Mazda 3 hatchback yang warna coret kristal. Kombinasi warna lagi nih. Kombinasi yang sangat unik lagi nih. Dari warna burgundy dan warna hitam yang ngebuat mobil ini tuh interiornya cukup sporty dan enak banget dipandangnya. Apalagi dengan material-material yang sangat tinggi nih. Khususnya di Mazda 3 hatchback ini. Karena Mazda bisa dibilang ya, untuk kualitas material itu memang dia berbeda nih dengan mobil-mobil Jepang lainnya. Itu kenapa banyak yang bilang mobil Mazda itu mobil Jepang, tapi feels-nya itu feels mobil Eropa. Jadi ya karena material-materialnya Mazda itu sangat, bisa dibilang sangat tinggi. Untuk area depan bahkan dia sudah soft touch, dan berlanjut sampai ke area sampingnya juga sudah soft touch. Dan untuk di interior, Mazda punya filosofi, lagi-lagi filosofi ya, Mazda punya filosofi yang namanya human centricity. Jadi semua aspek yang berada di unit Mazda 3 hatchback ini terfokuskan ke penggunanya. Jadi contoh, kalau kalian lihat di Mazda 3 hatchback ini masih mempertahankan tombol-tombol fisik yang berada di unitnya. Kenapa? Contoh untuk pengaturan AC. Untuk pengaturan AC, kenapa Mazda masih mempergunakan tombol-tombol fisik seperti ini? Karena ketika menggunakan tombol-tombol fisik seperti ini, pengoperasiannya itu jauh lebih mudah. Dan kita mudah untuk menggapainya. Jadi saat kita berkendara, fokus kita nggak akan terganggu dengan pengoperasian yang mudah dan mudah untuk menggapainya. Dan untuk pengaturan head unitnya, kita menggunakan
Mazda Connect. Jadi untuk pengaturan center display-nya, kita ada konsol yang berada di tengah sini. Jadi ketika kita dalam perjalanan, kita tinggal mengaturnya lewat sini aja nih. Jadi ini udah enak banget nih. Kalau kita pakai ini justru kita sangat dipermudah, karena Mazda sangat mementingkan dari kenyamanan dan keamanan dari penggunanya. Kenapa Mazda masih mempertahankan tombol-tombol fisik yang berada di mobilnya? Karena bisa dibilang Mazda itu mobil yang sangat idealis. Jadi banyak nih mobil-mobil sekarang yang layarnya tuh sangat besar ya. Bahkan untuk pengaturan AC-nya itu sudah menggunakan touchscreen juga. Tapi Mazda, karena dia sangat mementingkan dari keselamatan penggunanya dan kenyamanan penggunanya. Jadi itu kenapa Mazda masih mempertahankan tombol-tombol fisik yang berada di mobilnya. Apalagi kalau kalian lihat, center display-nya bahkan sedikit menyamping ke arah penggunanya. Jadi untuk visibilitas kita akan lebih enak lagi, karena ketika kita mau melihat center display-nya, kita tinggal lirik sedikit aja nih ke arah kiri kita. Jadi pandangan kita akan lebih enak lagi. Bahkan untuk head-up display, kita juga sudah tersedia di Mazda 3 hatchback ini. Jadi informasi-informasi yang kita butuhkan akan tampil di kaca depan sini. Jadi seperti speed dan fitur apa aja yang sedang aktif akan muncul di area depan situ. Jadi ketika kita dalam berkendara, ada beberapa fitur yang aktif, kita akan tahu karena kita melihat di area depan situ. Jadi memang fokus adalah salah satu faktor yang sangat penting ketika kita berada dalam perjalanan. Jadi Mazda memiliki filosofi ini agar kita tetap fokus berada di perjalanan. Jadi buat kalian yang nggak percaya, mending cobain test drive langsung. Dan kalau yang mau tahu promonya bisa langsung hubungi nomor di bawah ini, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan untuk entertainment, yang pasti Mazda 3 hatchback ini sudah memiliki Android Auto dan Apple CarPlay. Apalagi juga sudah ada yang namanya wireless charging-nya juga di area depan sini. Jadi buat kalian yang mobilitasnya tinggi, ini mobil cocok banget. Dari segi material, dari segi fitur, dari segi driving experience, itu nggak bakal kalian dapetin di mobil lain selain Mazda 3 hatchback itu sendiri. Oke, dan untuk spionnya yang pasti dia sudah auto dimming. Jadi ketika ada yang menyilaukan di area belakang, dia akan diredup di sini. Bukan hanya di spion dalamnya saja, tapi di spion kiri dan kanannya juga sudah disematkan fitur auto dimmingnya juga. Jadi anti kesilauan lah kalau kita pakai Mazda 3 hatchback ini. Oke, dan untuk setir yang pasti dia sudah tilt steering dan teleskopik juga. Jadi menambah keergonomisan kita saat kita berkendara. Jadi udah enak banget nih kalau kita pakai Mazda 3 hatchback ini. Apalagi dengan pedal gas yang model organ type. Jadi meminimalisir kelelahan ketika kita berada dalam perjalanan jauh atau macet-macetan. Karena untuk perpindahan dari gas ke remnya itu lebih enak. Jadi kita tinggal sandarkan kaki aja nih di pedal gasnya. Jadi udah enak banget nih. Apalagi dengan kondisi jalan Jakarta yang bisa dibilang cukup macet ya. Dengan pedal gas yang seperti ini bisa dibilang akan meminimalisir kelelahan. Jadi udah enak banget kalau kalian pakai Mazda 3 hatchback ini. Apalagi dengan entertainment yang sangat mendukung nih. Mazda 3 hatchback ini juga sudah disematkan audio premium Bose dan 12 titik. Jadi ketika kita mendengarkan musik di mobil Mazda 3 hatchback ini seperti nonton konser secara langsung nih. Jadi bener-bener udah enak banget. Apalagi dengan adanya sunroofnya yang menambah pencahayaan di interiornya. Jadi tekstur dan material-material Mazda itu terlihat sangat mewah dengan pencahayaan yang masuk ke dalam interior Mazda 3 hatchback ini. Jadi buat kalian yang penasaran, yang mau coba test drive, jangan lupa hubungi nomor di bawah ini atau klik link yang ada di deskripsi. Oke, itu dia review singkat untuk unit Mazda 3 hatchback warna solid crystal ini. Buat kalian, jangan sampai ketinggalan programnya nih. Karena unit ini hanya satu nih tersisa. Warna solid crystal 2024, sisa satu unit. Jadi buat kalian yang mau tahu promonya, langsung aja hubungi nomor di bawah ini atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Saya Faisal, sampai jumpa di video berikutnya.